Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Dalam dunia yang dipenuhi kemunafikan dan permainan kekuasaan, Nirmala tumbuh sebagai wanita yang lembut, cerdas, dan penuh kasih sayang. Ia tak pernah menyangka bahwa pernikahannya, yang ia yakini akan membawa kebahagiaan seumur hidup, justru menjadi awal dari mimpi buruk terbesarnya. Nirmala menikah dengan Arga, pria yang ia cintai sepenuh hati. Awalnya, semua tampak sempurna. Arga sopan, perhatian, dan tampak tulus mencintainya. Namun, bayangan gelap yang tak pernah ia duga datang dari sang mertua. Nima Ratih, seorang wanita dingin, keras, dan penuh ambisi. Sejak awal pernikahan, Niman Ratih tidak pernah menyukai Nirmala. Ia menganggap Nirmala tidak sepadan dengan keluarganya. Tak punya nama, tak punya harta, tak punya kekuatan. Namun Niman Ratih salah besar. Ia tak pernah tahu siapa sebenarnya Nirmala. Nirmala menyembunyikan jati dirinya bukan karena malu, tapi karena ingin dicintai bukan karena kekayaan. Ia ingin kehidupan yang sederhana, penuh cinta, dan jauh dari sorotan. Segalanya berubah ketika Nirmala mengandung. Niman Ratih merasa anak itu akan mengikat Arga selamanya pada wanita yang tidak ia restui. Maka, ia pun merencanakan sesuatu yang keji. Sesuatu yang hanya bisa lahir dari hati yang telah beku oleh kebencian dan keserakahan. Apa yang terjadi pada Nirmala selanjutnya menjadi kisah tentang pengkhianatan, keadilan, dan kebangkitan. Tentang bagaimana seorang wanita yang dipaksa tersungkur, akhirnya berdiri jauh lebih tinggi dari mereka yang meremehkannya. Hari itu langit begitu cerah, seakan memberkati kehidupan baru yang dijalani Nirmala bersama Arga. Taman belakang rumah mereka dipenuhi cahaya lembut matahari. Bunga-bunga mekar dengan anggun, dan aroma kopi menyambut pagi. Nirmala duduk di bangku rotan, tangannya memeluk perutnya yang perlahan membuncit. Ia hamil 3 bulan. Senyum tak henti menghiasi wajahnya. Ia sedang membayangkan masa depan yang manis bersama buah hatinya. Namun, senyum itu mulai memudar saat suara langkah sepatu hak tinggi mendekat. Langkah yang tak pernah terdengar ramah. Langkah milik Nyonya Ratih, Ibunda Arga. "Masih duduk-duduk saja pagi begini?" Suara Nyi Ratih tajam, penuh nada sindiran. Nirmala berdiri dengan sopan, menahan napas. "Selamat pagi, Bu. Saya hanya ingin menghirup udara segar." Nyonya Ratih menatapnya dari atas ke bawah seolah memeriksa barang murahan. "Udara segar tidak akan membuatmu jadi istri yang lebih berguna. Kau tahu, hamil bukan alasan untuk bermalas-malasan." Nirmala tersenyum kecil. Ia sudah terbiasa dengan komentar seperti itu. Sejak awal menikah dengan Arga, perempuan itu tak pernah menyembunyikan rasa tidak sukanya. Nyonya Ratih bahkan tak menghadiri pernikahan mereka secara langsung, hanya mengirimkan hadiah perhiasan sebagai simbol keterpaksaan. Bagi Nyonya Ratih, Nirmala hanyalah wanita tanpa latar belakang keluarga terpandang, dan itu membuatnya merasa malu. Namun Arga meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. "Dia hanya butuh waktu," kata Arga suatu malam saat Nirmala menangis diam-diam di kamar. "Ibuku memang keras, tapi dia akan berubah saat melihatmu menjadi ibu dari cucunya." Kata-kata itu menjadi penghibur sementara. Nirmala terus mencoba bersabar, mencoba memikat hati mertuanya dengan perhatian dan hormat. Ia memasak makanan kesukaan Nyi Ratih, bahkan menawarkan diri merawat taman yang dulu dikelola Nyonya Ratih sendiri. Tapi semua usahanya berakhir di tempat yang sama, kehampaan. Di dalam rumah besar keluarga Arga, tak ada ruang untuk kelembutan jika itu tidak datang dengan status dan kekuasaan. Nyonya Ratih duduk di meja makan mewah, memandangi foto-foto keluarga di dinding, sambil memikirkan rencana jangka panjang. Ia tahu Arga mencintai Nirmala, tapi cinta bagi Nyonya Ratih adalah kelemahan. "Aku tak bisa membiarkan wanita itu mencengkeram masa depan anakku,"
gumamnya lirih. Baginya, Nirmala adalah ancaman. Seorang wanita biasa, lahir dari keluarga tak dikenal, tiba-tiba masuk ke dalam lingkaran keluarga terpandang seperti miliknya. Itu menghancurkan rencana yang telah ia susun sejak lama. Rencana untuk menjodohkan Arga dengan Sienna, anak dari keluarga pengusaha yang berpengaruh. Hubungan itu akan memperkuat posisi bisnis keluarga mereka. Kini segalanya kacau. Arga telah menikah dan yang lebih buruk, Nirmala hamil. Sementara itu, Nirmala tengah menyiapkan makan malam. Ia mengenakan apron putih dan menyenandungkan lagu lembut. Tak tahu bahwa dari kejauhan, seseorang tengah mengamati setiap gerakannya dengan tatapan tajam. Nyonya Ratih berdiri di ujung lorong dapur, memperhatikan bagaimana menantunya memotong sayuran, sesekali menatap perutnya yang mulai membesar. Sebentar lagi, akan aku buat semuanya kembali seperti semula, batinnya. Malam itu, Arga pulang lebih awal dari kantor. Ia terlihat lelah, tapi tetap tersenyum saat melihat Nirmala menyambutnya. "Sayang, kau sudah makan?" tanya Nirmala sambil memegang tangan suaminya. "Belum, tapi mencium bau masakanmu saja sudah bikin kenyang." Mereka tertawa kecil. Kebersamaan mereka sekilas tampak sempurna. Namun jauh di dalam, Nirmala merasakan sesuatu mulai berubah. Arga lebih sering sibuk, lebih mudah lelah, dan kadang pulang larut malam. Saat ditanya, jawabannya selalu sama, urusan kantor. Beberapa hari kemudian saat Nirmala menuangkan teh untuk mertuanya, Nyonya Ratih berkata dengan nada seolah bersahabat, "Kamu juga harus minum teh herbal ini, baik untuk ibu hamil. Ini resep lama dari nenekku." Nirmala menatap cangkir itu sejenak, lalu tersenyum. "Terima kasih, Bu." Ia tak tahu bahwa dalam teh itu terdapat sesuatu. Serbuk kecil berwarna hampir tak terlihat. Cukup untuk perlahan mengacaukan sistem tubuhnya. Bukan racun yang membunuh, tapi cukup kuat untuk menggugurkan kandungan jika dikonsumsi rutin. Dan Nirmala, karena rasa hormat dan kepercayaan, meminumnya setiap pagi. Hari demi hari berlalu. Tubuhnya mulai melemah. Mualnya tak wajar, sering pingsan, bahkan mengalami pendarahan ringan yang awalnya ia anggap wajar sebagai efek kehamilan. Namun yang paling menyakitkan bukan rasa sakit di tubuhnya, melainkan sikap Arga yang mulai berubah. Ia lebih sering marah, mudah tersulut, dan dingin. Nirmala mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. "Kenapa kamu jadi sering emosional, Arga?" tanya Nirmala di suatu malam. "Karena aku lelah, Mal. Aku lelah harus melihatmu menangis setiap hari, mengeluh soal ibuku." "Kau kira aku tak punya masalah sendiri?" balas Arga, nada suaranya tajam. Nirmala terdiam. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa sendiri. Dan saat itu juga, di dalam hati kecilnya, benih kecurigaan mulai tumbuh. Teh yang diberikan tiap pagi. Tubuhnya yang melemah drastis, dan sikap Nyonya Ratih yang tampak lebih puas. Nirmala mulai diam-diam menyimpan sebagian teh dalam botol kecil. Ia tak tahu harus apa, tapi hatinya menuntun untuk berjaga-jaga. Karena sesuatu dalam dirinya berkata, ada yang salah, sangat salah, dan ia akan segera mengetahuinya. Sejak beberapa minggu terakhir, tubuh Nirmala terasa semakin lemah. Setiap pagi ia mengawali hari dengan meminum teh herbal yang diberikan oleh ibu mertuanya, Nyonya Ratih. Awalnya Nirmala percaya, ramuan itu memang khasiatnya baik untuk ibu hamil, seperti yang diucapkan Nyonya Ratih. Namun, seiring waktu, gejala-gejala aneh mulai menghampiri. Mual yang luar biasa, pusing, dan terkadang perasaan lemas yang membuatnya hampir tidak mampu berdiri. Suatu pagi, Nirmala bangun dengan rasa tidak nyaman yang amat sangat di perutnya. Ia berjalan perlahan menuju dapur, mencoba untuk menguatkan diri. Matanya nanar saat ia mengambil cangkir teh yang sudah disediakan di meja. Entah mengapa, ada firasat buruk yang menyergapnya pagi itu. Ia meletakkan cangkir itu di atas meja, lalu mendekati wastafel. Dalam benaknya bergejolak tanya yang sulit dijawab.
Apa yang sebenarnya ada dalam teh ini? Nirmala tidak berani langsung menuduh. Ia tahu, tuduhan tanpa bukti justru akan memposisikan dirinya sebagai wanita yang mudah curiga dan lemah. Namun, hatinya tak bisa bohong. Setelah berulang kali menimbang, Nirmala memutuskan untuk menyimpan sedikit teh itu ke dalam botol kecil yang disimpannya di dalam tas. Ia berniat membawanya ke laboratorium swasta untuk diuji, tapi ia harus menunggu waktu yang tepat agar tidak menimbulkan kecurigaan. Hari demi hari berlalu, Nirmala berusaha keras menjaga rahasianya. Di hadapan Arga dan mertuanya, ia tetap menunjukkan wajah cerah dan berusaha bersabar. Tapi dalam hati ia tersiksa. Rasa sakit di tubuhnya semakin menjadi-jadi. Ia pernah pingsan saat sedang memasak. Arga yang kala itu berada di ruang tamu bergegas mendekat. Namun ekspresinya bukan penuh kekhawatiran, melainkan lebih banyak keluhan. "Kenapa kamu jadi lemah terus, Nirmala? Ini membuatku stres," katanya dingin. Nirmala menahan air mata, hatinya nyaris hancur. "Aku hanya lelah, Arga. Karena kehamilan ini," Arga tak membiarkan kalimat itu selesai. "Aku sudah bilang, jangan terlalu manja. Kalau kamu nggak kuat, bagaimana aku harus kerja keras buat keluarga ini?" Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam dada Nirmala. Ia terdiam, lalu menunduk. Ia sadar bahwa cintanya pada Arga seolah tidak cukup untuk membuat pria itu menjadi pendukung dan pelindung baginya. Suatu malam, Nirmala duduk di sudut kamar, menggenggam botol kecil berisi sisa teh yang telah ia simpan. Ia menatap cairan berwarna coklat itu dengan campuran rasa takut dan tekad. Apa yang sedang mereka lakukan padaku? Apa yang hendak mereka lakukan pada anakku? Pikirnya. Di luar kamar, suara langkah berat terdengar mendekat. Nyonya Ratih masuk dengan wajah dingin, membawa beberapa berkas dan nampak seperti ingin berbicara. "Nirmala, kau sudah minum teh itu hari ini?" tanyanya dengan nada seolah penuh perhatian. Nirmala menatap ibu mertuanya dalam diam. Ada sesuatu dalam tatapan Nyonya Ratih yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Ya, Bu," jawabnya pelan. Nyonya Ratih tersenyum tipis. Namun senyum itu tak mampu menyembunyikan kekerasan di matanya. "Kau harus kuat. Ini demi keluarga. Jangan terlalu banyak mengeluh," katanya lalu keluar meninggalkan Nirmala sendirian. Malam itu, Nirmala hampir tidak bisa tidur. Ia merasa sakit di perut semakin hebat, dan dalam hatinya ia tahu harus segera mencari jawaban. Keesokan harinya, tanpa memberitahu siapapun, Nirmala pergi ke sebuah laboratorium swasta yang terkenal dengan pemeriksaan cepat dan hasil akurat. Dengan jantung berdebar, ia menyerahkan sedikit cairan teh yang telah disimpannya. Ini penting. Saya takut ada sesuatu yang tidak benar dengan minuman ini," ucapnya dengan suara pelan kepada petugas laboratorium. Petugas itu mengangguk mengerti dan menyarankan Nirmala untuk menunggu selama beberapa jam hingga hasil keluar. Saat menunggu, pikiran Nirmala dipenuhi oleh kenangan indah dengan Arga, namun juga bayangan gelap penuh pengkhianatan. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin orang yang selama ini ia cintai bisa begitu membiarkannya menderita. Ketika hasil pemeriksaan keluar, Nirmala nyaris tak percaya dengan apa yang tertulis dalam laporan itu. Di dalam teh yang selama ini ia minum, terdapat senyawa kimia berbahaya yang memang dapat menyebabkan keguguran. Rasanya seperti bumi runtuh di bawah kakinya. Ia duduk terdiam, tangan gemetar, air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Ini bukan kecelakaan. Ini disengaja," ucap Nirmala pelan. Suaranya penuh getir. Kembali ke rumah, Nirmala merencanakan langkah selanjutnya. Ia sadar bahwa ia harus mengungkap kebenaran ini, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk janin yang telah dikandungnya. Namun, ia tahu menghadapi Nyonya Ratih tidak akan mudah. Sang mertua bukan hanya kuat secara sosial, tapi juga memiliki pengaruh luas. Di tengah pergolakan batin itu, Arga datang ke ruangan. "Kenapa kamu kelihatan murung? Ada masalah?" Nirmala menatap dalam-dalam ke mata suaminya, mencari secercah kejujuran dan harapan. "Ada sesuatu yang harus aku katakan, Arga," ujar Nirmala pelan.
Aku yakin ada yang sengaja membuat aku keguguran. Aku punya bukti. Arga mendengus pelan, ekspresinya berubah menjadi sinis. Apa? Bukti? Dari mana kau dapat itu? Kau ini semakin sulit dipercaya, Nirmala. Hati Nirmala perih. Ia tidak menyangka bahwa Arga, yang selama ini ia cintai, akan meragukannya. Namun ia tidak akan menyerah. Kalau kau tidak percaya sekarang, aku akan buktikan, jawabnya dengan suara tegas. Malam itu, setelah Arga pergi ke kamarnya, Nirmala menghubungi seorang pengacara yang pernah direkomendasikan oleh sahabatnya. Ia merasa harus bersiap menghadapi badai yang akan datang. Ini bukan hanya soal perceraian, pikir Nirmala. Ini soal kebenaran, tentang nyawaku dan anakku. Malam itu, di balik pintu kamar yang terkunci rapat, seorang wanita biasa bernama Nirmala berubah menjadi sosok yang penuh tekad. Tekad untuk bertahan, melawan, dan membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Hari-hari setelah Nirmala mendapatkan hasil pemeriksaan itu, terasa seperti mimpi buruk yang belum usai. Rasa sakit di tubuhnya, pengkhianatan yang dirasakan, dan sikap dingin Arga membuat dunia seolah runtuh. Namun di balik luka dan duka itu, ada bara tekad yang semakin membara dalam dirinya. Di pagi hari yang dingin, Nirmala duduk di ruang tamu mewah rumah mertuanya. Tangannya menggenggam secangkir teh, yang kali ini bukan teh herbal pemberian Nyonya Ratih, melainkan teh biasa yang ia buat sendiri. Tatapannya kosong menatap ke arah jendela besar yang menghadap ke taman, memikirkan bagaimana ia harus melangkah selanjutnya. Tidak, aku tidak bisa terus diam dan menunggu kehancuranku sendiri, gumamnya lirih. Setelah beberapa hari mengumpulkan keberanian, Nirmala akhirnya menghubungi pengacara yang sudah ia kenal melalui sahabatnya, Ratna. Seorang wanita bernama Mira, yang dikenal tegas dan berpengalaman dalam menangani kasus keluarga. Bu Mira, saya ingin mengajukan gugatan perceraian dan tuntutan hukum terhadap ibu mertua saya, kata Nirmala dengan suara mantap di telepon. Mira menjawab dengan tenang. Nirmala, apakah kamu sudah punya bukti yang cukup? Ini akan menjadi proses yang panjang dan melelahkan. Aku sudah punya hasil laboratorium tentang teh yang diberikan ibu mertua. Ada zat berbahaya yang bisa menyebabkan keguguran, jawab Nirmala. Mira menghela napas panjang. Ini serius. Kita harus siapkan semuanya dengan hati-hati, agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan pihak lawan. Nirmala mengangguk meskipun tidak bisa dilihat lewat telepon. Aku siap, Bu. Ini demi anakku dan demi keadilan. Hari-hari berikutnya Nirmala mulai menyiapkan segala sesuatunya. Ia tidak hanya mengumpulkan bukti berupa hasil laboratorium, tapi juga mulai merekam beberapa percakapan yang mencurigakan antara Nyonya Ratih dan orang-orang dekat keluarga. Dengan bantuan sahabatnya, ia belajar menggunakan alat perekam kecil yang bisa disembunyikan. Malam demi malam, ia menyusun rencana demi rencana. Ia sadar, menghadapi ibu mertua yang memiliki kekuatan besar bukan hal mudah. Tapi satu hal yang ia yakin, ia tidak akan kalah. Sementara itu, di sisi lain, suasana di rumah mulai berubah. Arga, yang semula dingin dan tidak peduli, mulai merasakan tekanan dari ibunya yang semakin sering memaksanya untuk menceraikan Nirmala dan menikahi Siena, perempuan pilihan Nyonya Ratih. Namun, ia masih memiliki sedikit perasaan pada Nirmala yang membuatnya bimbang. Di sebuah pertemuan keluarga yang dihadiri Nyonya Ratih dan Siena, Arga duduk diam, tampak gelisah. Nyonya Ratih dengan suara dingin berkata, Arga, kau harus membuat keputusan segera. Keluarga kita sudah tidak bisa menoleransi kehadiran Nirmala lebih lama. Siena menatap Arga dengan mata berharap namun juga penuh tekanan. Arga menunduk, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Di saat yang sama, Nirmala mendapatkan dukungan moral dari Ratna, sahabatnya yang selalu siap mendengarkan dan memberi semangat. Nirmala, kamu luar biasa. Aku tahu kamu bisa melewati ini semua, ujar Ratna sambil memeluk Nirmala. Aku tidak akan biarkan ibu mertuaku dan suamiku menghabisi hidupku dan anakku begitu saja.
balas Nirmala penuh keyakinan. Mereka berdua berjanji akan bersama menghadapi apapun yang akan datang. Hari pengadilan pun tiba. Nirmala hadir dengan sikap tegas dan penuh percaya diri. Di sampingnya, Mira menyiapkan dokumen-dokumen penting yang akan menjadi senjata utama mereka. Sementara Arga dan Nyonya Ratih duduk berseberangan, tampak tegang. Ketika hakim memanggil, Nirmala maju ke depan dengan langkah mantap. Ia memulai pembelaannya dengan menjelaskan bagaimana kondisi kesehatannya yang menurun drastis, kemudian menunjukkan hasil laboratorium dan rekaman percakapan yang berhasil dikumpulkannya. Nyonya Ratih mencoba menyangkal semua tuduhan itu, menyatakan bahwa Nirmala hanya mencari perhatian dan berbohong untuk mendapatkan simpati. Arga yang seharusnya berada di pihak Nirmala justru terlihat bingung dan ragu. Namun bukti yang disajikan cukup kuat untuk membuat sidang berlangsung lebih lama dan serius. Di luar ruang sidang, Nirmala menatap langit biru yang cerah. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri, "Ini baru awal. Aku harus kuat demi anakku dan demi hidupku sendiri." Kekuatan itu muncul bukan hanya dari rasa sakit yang dialami, tapi juga dari cinta dan kepercayaan bahwa kebenaran akan menang pada akhirnya. Setelah sidang selesai, Nirmala kembali ke rumah. Ia tahu jalan ke depan masih panjang dan berliku. Namun, ia sudah tidak takut lagi. Di balik raut wajahnya yang lelah, tersimpan keberanian seorang wanita yang sedang bangkit dari keterpurukan. Dan suatu hari nanti, ia akan membalas semua luka yang pernah dibuat oleh orang yang pernah ia anggap keluarga. Malam itu, setelah sidang yang melelahkan, Nirmala duduk sendiri di ruang tamu rumah mertuanya yang megah, tapi terasa begitu dingin dan sepi. Lampu-lampu kristal di langit-langit berpendar samar, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding. Tangannya menggenggam segelas air hangat, sementara pikirannya berputar cepat. Dia tahu, sidang pertama hanya awal dari perjalanan panjang dan berat yang harus dia jalani. Namun di balik semua itu, ada perasaan kuat yang mengalir dalam dirinya, bahwa dirinya tidak akan menyerah. Bukan untuk dirinya saja, tapi terutama untuk anak yang dikandungnya. Pagi hari berikutnya, Nirmala menerima kabar yang mengejutkan. Pengacara lawan yang mewakili Nyonya Ratih mengirimkan surat peringatan dengan ancaman yang cukup keras jika Nirmala melanjutkan tuntutannya. Hentikan segala upaya hukum, atau kami akan membalas dengan tuntutan pencemaran nama baik. Demikian isi surat itu, yang ditandatangani oleh seorang pengacara ternama yang dikenal memiliki pengaruh kuat. Nirmala membaca surat itu dengan mata berkilat. Ia tahu ini bukan sekadar ancaman kosong, tapi yang membuatnya lebih kuat adalah keyakinan bahwa kebenaran berada di pihaknya. Kalau mereka ingin perang, aku siap, gumamnya. Hari-hari berikutnya menjadi masa-masa yang penuh tekanan. Media mulai memburu berita mengenai kasus keluarga besar itu. Ada yang simpati pada Nirmala, tapi tidak sedikit juga yang menghakimi, menganggap ia hanya wanita yang mencari keuntungan. Arga, yang dulu pernah menjadi suaminya dengan penuh cinta, semakin menjauh. Ia terjebak di antara tekanan ibunya dan rasa cinta yang tersisa pada Nirmala. Kadang ia terlihat gelisah, kadang dingin dan menyakitkan. Suatu sore, saat Nirmala tengah duduk di taman belakang, Arga tiba-tiba datang menghampirinya. "Nirmala," katanya pelan. Nirmala menatapnya tanpa ekspresi berlebih. "Apa yang kamu inginkan, Arga?" Arga menghela napas panjang. "Aku bingung, Mal. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ibuku tidak akan pernah menerimamu, tapi aku masih peduli padamu." Nirmala menatap mata suaminya yang dulu sangat ia cintai, kini penuh kebimbangan. "Kalau memang masih peduli, maka berdirilah di sisiku, bukan di pihak ibumu." Arga terdiam. Namun, kata-kata itu seperti duri yang menancap di hatinya. Sementara itu, Nirmala mulai menggali lebih dalam tentang latar belakang keluarganya sendiri. Di balik sikap sederhana dan tenang yang ia tunjukkan, ada rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan. Ternyata, Nirmala adalah pewaris tunggal dari perusahaan besar yang dimiliki kakeknya. Kakeknya, yang meninggal beberapa tahun lalu,
menyembunyikan warisan itu agar Nirmala bisa hidup tenang tanpa tekanan dunia bisnis. Namun kini, dengan bantuan pengacaranya, Nirmala mulai membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ia tahu, kekayaan dan posisi itu bukan hanya alat untuk membalas dendam, tapi juga sumber kekuatan untuk melindungi dirinya dan anaknya. Satu malam, Nirmala menerima tamu tak terduga di rumahnya. Seorang pria paruh baya yang mengenalkan dirinya sebagai pengacara keluarga kakeknya. "Aku di sini untuk membantumu mengambil hak yang selama ini kau sembunyikan, Nirmala," katanya dengan suara tegas. Nirmala mengangguk, hatinya penuh harap sekaligus keteguhan. "Kau harus siap menghadapi semua konsekuensinya. Dunia bisnis itu kejam," lanjut pria itu. Namun Nirmala sudah bulat tekadnya. "Aku siap," jawabnya. Perlahan tapi pasti, kehidupan Nirmala berubah. Dari seorang wanita yang dipandang sebelah mata oleh mertuanya, kini ia mulai menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia memutuskan untuk membuka bisnis yang diwariskan kakeknya, membangun jaringan, dan mengumpulkan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Di tengah proses itu, Nirmala juga mengurus proses hukum yang sedang berlangsung dengan Nyonya Ratih dan Arga. Ia tidak lagi takut. Setiap langkahnya didasari oleh keyakinan dan keadilan. Di sisi lain, Nyonya Ratih mulai merasakan gelombang balik. Usaha-usahanya untuk menekan Nirmala menghadapi hambatan yang tidak mudah. Reputasi keluarga mereka mulai tercoreng oleh kasus yang terus berlanjut. Mantan suami Nirmala, Arga, yang dulu begitu kukuh pada ibunya, kini mulai goyah. Suatu malam, Nyonya Ratih duduk sendirian di ruang kerja, menatap foto keluarga lama yang tergantung di dinding. "Semua ini mulai lepas dari genggamanku," bisiknya lirih, dengan wajah yang mulai menunjukkan kecemasan. Sementara itu, Nirmala menatap masa depannya dengan penuh optimisme. Ia sadar bahwa perjuangan belum selesai, tapi ia sudah bangkit dari titik terendah. Dengan tangan yang kuat dan hati yang penuh keberanian, ia siap menghadapi apapun yang datang. Setelah beberapa minggu menapaki jalan yang sulit, Nirmala mulai merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Ia tidak lagi menjadi wanita yang lemah dan teraniaya oleh ibu mertuanya. Kini, di balik sosoknya yang tenang dan anggun, ada kekuatan luar biasa yang perlahan bangkit. Suatu pagi yang cerah, Nirmala berdiri di ruang kantor mewah, yang baru saja ia resmikan sebagai pusat operasional perusahaan warisan kakeknya. Dinding kaca besar memperlihatkan panorama kota yang sibuk. Cahaya matahari masuk menembus ruangan, menyorot ke arah wajah Nirmala yang penuh tekad. Duduk di hadapannya adalah tim manajer yang baru ia bentuk. Mereka semua tampak serius mendengarkan setiap instruksi yang diberikan. "Kita akan memulai dengan merombak sistem lama yang selama ini membuat perusahaan berjalan tanpa arah," ujar Nirmala dengan suara tegas. "Aku ingin kita jadi perusahaan yang inovatif dan bertanggung jawab. Kualitas dan integritas adalah prioritas utama." Seorang manajer muda mengangguk. "Bu Nirmala, kami siap bekerja keras. Kami percaya pada visi Ibu." Nirmala tersenyum tipis. "Terima kasih. Ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang masa depan. Tidak hanya milikku, tapi juga anakku, dan mereka yang percaya padaku." Sementara itu, berita tentang kebangkitan Nirmala mulai menyebar. Para pebisnis besar mulai memperhatikan sosok wanita muda yang dulunya dianggap lemah, tapi kini mulai mengguncang dunia bisnis dengan strategi dan keputusannya yang cerdas. Di satu sisi, Nyonya Ratih merasa gelisah. Ia melihat anaknya, Arga, mulai ragu dan semakin menjauh dari rencana mereka untuk menjatuhkan Nirmala. Semakin Nirmala menunjukkan kekuatan, semakin gentar Nyonya Ratih. Di sebuah pertemuan keluarga yang cukup tegang, Nyonya Ratih mencoba mengingatkan Arga. "Arga, kau harus kembali ke jalur yang benar. Jangan biarkan Nirmala menghancurkan keluarga kita." Arga membalas dengan nada dingin. "Ibu, aku sudah tidak tahu lagi siapa yang harus aku percayai. Nirmala bukan lagi wanita yang dulu ibu benci. Dia berbeda sekarang." Kemarahan Nyonya Ratih membara. Dia hanyalah wanita biasa. Ingat itu. Namun,
Arga tidak lagi peduli. Hatinya mulai terbagi, dan ia mulai mempertimbangkan kembali segala sesuatu yang terjadi. Sementara itu, Nirmala tak hanya sibuk dengan perusahaan. Ia juga fokus pada kesehatannya dan persiapan kelahiran anaknya. Di tengah kesibukan itu, ia tak lupa membangun jaringan sosial yang kuat, berkenalan dengan tokoh-tokoh penting yang bisa mendukung perjuangannya. Suatu hari, di sebuah acara amal, Nirmala bertemu dengan seorang dokter kandungan yang juga penasaran dengan kisahnya. Dokter itu bernama Dr. Satria, seorang ahli yang hangat dan penuh empati. "Aku ingin membantu Nirmala," kata Dr. Satria. "Kesehatanmu dan bayi dalam kandungan sangat penting. Aku akan pastikan kau mendapatkan perawatan terbaik." Nirmala tersenyum, merasa ada secercah harapan di tengah badai yang selama ini ia hadapi. Waktu terus berjalan. Persidangan yang melibatkan Nyonya Ratih semakin memanas. Di pengadilan, Nirmala hadir dengan wajah penuh percaya diri. Kali ini ia tidak sendirian. Dengan dukungan pengacara yang kuat dan bukti yang semakin lengkap, ia siap memperjuangkan keadilan. Di luar ruang sidang, para awak media sudah menunggu. Mereka mulai mengangkat kisah Nirmala sebagai simbol keberanian dan keteguhan. Suatu malam, setelah kembali dari sidang, Nirmala duduk bersama Ratna dan Mira di ruang tamu. Mereka membahas strategi berikutnya. "Mereka pasti akan berusaha keras menggagalkan langkahmu, Nirmala," Mira memperingatkan. "Kau harus selalu waspada." Nirmala mengangguk. "Aku sudah siap menghadapi apapun. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang masa depan anakku dan harga diriku." Ratna tersenyum penuh semangat. "Aku bangga padamu, Nirmala. Kau bukan hanya wanita biasa, kau adalah wanita luar biasa." Di sisi lain, Nyonya Ratih mulai merasakan efek dari semua yang terjadi. Reputasi dan pengaruhnya mulai menurun. Perusahaannya mengalami kerugian akibat bocornya kasus ini ke publik. Ia mulai kehilangan kendali. "Ini belum berakhir," ujar Nyonya Ratih dalam hati. "Aku harus menemukan cara untuk menghentikan Nirmala sebelum dia benar-benar mengambil segalanya dariku." Namun, semakin ia berusaha, semakin terperangkap ia dalam jaring yang dibuat Nirmala sendiri. Suatu pagi, Nirmala menerima kabar dari pengacaranya bahwa Arga ingin bertemu. Hatinya berdebar campur aduk. Apakah ini tanda perubahan atau hanya langkah untuk mempermainkannya? Ketika Arga datang, ia tampak berbeda. Wajahnya lebih lembut, tatapannya tulus. "Nirmala," katanya, "aku datang bukan untuk meminta maaf saja. Aku ingin memperbaiki semuanya, jika kau mau memberiku kesempatan." Nirmala menatap dalam mata Arga. Ia tahu masa lalu tidak mudah dilupakan. Namun, kini ia sudah berdiri di atas kakinya sendiri. Ia harus memilih jalan yang terbaik untuk dirinya dan anaknya. "Aku sudah belajar banyak, Arga," jawabnya pelan. "Dan aku memilih kebahagiaanku sendiri, bersama anakku." Malam itu, Nirmala menatap bintang-bintang di langit. Ia tersenyum, merasa damai untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Perjuangan belum selesai. Tapi ia tahu, ia sudah bangkit dan siap mengukir masa depan yang cerah. Ketika matahari mulai merangkak naik, Nirmala sudah berada di ruang kerjanya. Suasana kantor yang dulu sepi kini berubah menjadi pusat strategi yang sibuk dan terorganisir. Telepon berdering, staf lalu lalang, dan suara ketikan keyboard memenuhi ruangan. Tapi di balik semua aktivitas itu, Nirmala duduk dengan tenang, memikirkan langkah besar berikutnya. Selama berbulan-bulan ia membangun kekuatan, mengumpulkan bukti-bukti, dan membangun jaringan yang kuat. Kini saatnya untuk membalas perlakuan kejam ibu mertuanya yang dulu sempat menghancurkan hidupnya. Pagi itu, Nirmala menerima laporan dari tim investigasinya. "Bu Nirmala, kami berhasil menemukan beberapa dokumen rahasia yang menguatkan bukti dugaan tindakan kriminal Nyonya Ratih," ujar seorang pria muda bernama Arif, kepala divisi hukum perusahaan. Nirmala mengambil dokumen itu dan membacanya dengan seksama. Ini dia yang kita butuhkan. Akhirnya kebenaran mulai terlihat. Dengan bukti baru ini,
Nirmala merancang strategi hukum yang lebih agresif. Dia bertekad untuk tidak hanya memenangkan kasusnya, tapi juga mengungkap sisi gelap ibu mertuanya di hadapan publik. Sementara itu, di sebuah mansion mewah di pinggiran kota, Nyonya Ratih duduk dengan wajah dingin. Ia baru saja mendapat kabar bahwa kasusnya mulai terkuak ke publik. Wajahnya menegang, dan tangannya meremas gagang kursi. "Ini belum selesai," ucapnya dengan suara bergetar. "Aku akan hancurkan Nirmala dan perusahaan yang ia warisi." Namun ia tahu, di balik ambisinya, ada ketakutan yang mulai menggerogoti hatinya. Kekuasaan yang selama ini ia genggam mulai retak. Kembali ke Nirmala, ia mulai mengatur pertemuan dengan beberapa tokoh penting yang selama ini menjadi kunci dalam jaringan bisnis dan politik. Dalam sebuah pertemuan rahasia di sebuah hotel bintang 5, Nirmala duduk bersama para penasihatnya dan beberapa rekan bisnis. "Kita tidak hanya berhadapan dengan ibu mertua dan mantan suamiku," kata Nirmala dengan tegas. "Kita menghadapi sistem yang korup dan berbahaya, tapi aku yakin dengan dukungan kalian, kita bisa mengubah semuanya." Salah satu tokoh senior yang hadir, Pak Hadi, mengangguk. "Kau memiliki tekad dan visi yang luar biasa, Nirmala. Kita akan bantu sebisa mungkin." Dalam minggu-minggu berikutnya, Nirmala memulai kampanye media yang terencana rapi. Ia memberikan wawancara eksklusif, membuka kisahnya dari sudut pandang seorang wanita yang kuat dan tidak mau dipermainkan. Kisahnya menginspirasi banyak orang, dan dukungan publik semakin bertambah. Bahkan beberapa media besar mulai mengangkat kasus ini sebagai sorotan nasional. Namun di balik layar, Nyonya Ratih tidak tinggal diam. Ia mencoba berbagai cara untuk menyerang balik, mulai dari menyuap pejabat, mengancam saksi, hingga menggunakan media untuk menyebarkan fitnah terhadap Nirmala. Tapi setiap usaha itu berbalik menjadi bumerang. Masyarakat mulai sadar akan niat jahatnya, dan simpati semakin mengalir pada Nirmala. Di tengah semua ini, Nirmala tetap menjaga kesehatannya dan mempersiapkan kelahiran anaknya. Ia tahu, kemenangan yang sebenarnya bukan hanya soal hukum atau bisnis, tapi juga tentang kehidupan yang baru. Suatu malam, saat sedang menulis di buku hariannya, ia menuliskan kalimat yang menggambarkan perasaannya. "Aku telah melalui badai tergelap. Namun aku percaya, setelah hujan, akan ada pelangi yang indah menanti. Untuk anakku, untuk diriku, dan untuk semua wanita yang pernah direndahkan." Sementara itu, Arga yang selama ini bingung dan terjebak antara ibu dan mantan istri, mulai merasakan penyesalan yang dalam. Ia melihat Nirmala bukan lagi wanita yang pernah ia kenal, tapi sosok yang kuat dan pantas dihormati. Suatu hari, Arga menghubungi Nirmala lewat telepon. "Nirmala, aku ingin bicara," suaranya terdengar tulus. Nirmala menatap layar ponselnya. Hatinya bergetar, tapi ia tahu, apapun yang akan terjadi, kini ia harus melindungi dirinya dan anaknya. Malam itu, udara terasa tegang di ruang tamu rumah Nirmala. Lampu-lampu temaram menyelimuti ruangan, menciptakan suasana yang serius namun penuh emosi. Di hadapan Nirmala duduk Arga, mantan suaminya, dengan ekspresi yang sulit dibaca. Di balik tatapan mata itu, ada campuran penyesalan, rasa bersalah, dan kebingungan. Nirmala mengamati Arga dengan seksama. Sudah lama ia tidak bertemu dengannya sejak perceraian yang menyakitkan itu. Kini, pertemuan ini bukan lagi tentang masa lalu, melainkan tentang masa depan yang harus mereka hadapi, atau mungkin tinggalkan. "Aku datang bukan untuk memperpanjang luka," kata Arga pelan. "Aku ingin kita bicara dari hati ke hati." Nirmala menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Apa yang ingin kau bicarakan, Arga?" "Aku sudah memutuskan jalan hidupku sekarang." Arga menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya. "Aku ingin meminta maaf untuk semua yang telah terjadi, untuk ibuku, untuk keputusan-keputusan yang mengatasnamakan aku, tapi sebenarnya bukan keinginanku.
Kata-kata itu membuat hati Nirmala bergetar, tapi ia tetap teguh. Maaf tidak mengubah apa yang sudah terjadi. Aku tidak butuh belas kasihan, Arga. Aku butuh keadilan dan kedamaian untuk anakku dan diriku sendiri. Di lain pihak, Nyonya Ratih yang mendengar kabar pertemuan itu, merasakan ketegangan yang semakin membara dalam keluarga itu. Ia tahu Arga mulai berbalik arah, dan itu sangat berbahaya bagi rencananya. Jika Arga membelot, semua akan hancur. Gumamnya dalam kamar pribadinya yang megah. Ia duduk di kursi berlengan, menatap foto lama keluarganya. Aku harus menghentikannya sebelum terlambat. Dengan rencana licik, Nyonya Ratih mulai menyusun strategi untuk memperkeruh keadaan. Ia tahu bagaimana memanfaatkan kelemahan Arga dan situasi yang sedang rapuh. Keesokan harinya, Nirmala menerima telepon dari seorang sumber anonim yang memberitahukan adanya pengkhianatan dalam lingkaran dekatnya. Waspadalah, Bu Nirmala. Ada orang yang mencoba menjual informasi rahasia ke pihak lawan. Nirmala menatap teleponnya dengan waspada. Ia tahu, di tengah perjuangannya, pengkhianatan bisa datang dari mana saja. Segera ia mengumpulkan tim kepercayaannya untuk melakukan investigasi internal. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Sementara itu, Arga semakin terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia ingin memperbaiki hubungannya dengan Nirmala dan menjadi ayah yang baik. Di sisi lain, tekanan dari ibunya dan keluarganya tidak pernah berhenti. Dalam sebuah pertemuan tertutup dengan ibunya, Arga menyuarakan pendiriannya. Ibu, aku tidak mau terus terjebak dalam konflik ini. Aku ingin keluar dan memulai hidup baru. Nyonya Ratih menatap anaknya dengan tajam. Jika kau meninggalkanku, kau juga kehilangan warisan dan segalanya. Arga menegaskan. Aku lebih memilih hidup dengan hati nurani daripada harta dan pengaruh yang penuh kebohongan. Kembali pada Nirmala, ia menghadapi ujian berat. Di tengah persiapan kelahiran, tekanan psikologis dan ancaman semakin nyata. Namun ia tetap tegar dan bertekad melawan. Ia meluangkan waktu untuk menulis surat kepada Arga, yang penuh dengan ketegasan dan harapan. Arga, aku menghargai niat baikmu, tapi aku harus melindungi diriku dan anak kita. Jika kau benar-benar berubah, tunjukkan dengan tindakan, bukan kata-kata. Surat itu menjadi titik balik hubungan mereka. Arga mulai menyadari bahwa untuk mendapatkan kepercayaan kembali, ia harus berubah total. Dalam sebuah momen yang tak terduga, Nirmala bertemu dengan sahabat lama Arga, Raka. Raka yang selama ini diam-diam memantau situasi ternyata memiliki informasi penting tentang rencana licik Nyonya Ratih. Bu Nirmala, aku ingin membantu. Ibu Ratih berencana melakukan sesuatu yang bisa menghancurkanmu dan anakmu, kata Raka serius. Informasi itu membuka mata Nirmala bahwa perjuangan belum selesai. Bahaya masih mengintai, bahkan dari orang-orang yang dulu dipercaya. Malam harinya, Nirmala merancang langkah strategis bersama timnya. Ia tidak akan membiarkan ibunya Arga mengambil kendali lagi. Ini bukan hanya tentang membalas dendam, katanya. Ini tentang menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah. Semangat Nirmala membakar semangat timnya. Mereka bekerja tanpa henti untuk menyiapkan bukti dan menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Di tengah semua itu, Arga mulai menjalani proses perubahan. Ia menghadiri terapi dan berusaha membangun komunikasi yang lebih baik dengan Nirmala. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Suatu hari, Nirmala menerima berita mengejutkan bahwa seseorang dari lingkaran dalamnya telah mengkhianatinya, membocorkan rahasia penting ke pihak lawan. Kekecewaan dan amarah menyelimuti hati Nirmala. Namun ia tahu, ia harus tetap kuat dan waspada. Konfrontasi antara Nirmala, Arga, dan Nyonya Ratih semakin memanas. Setiap langkah penuh intrik, pengkhianatan, dan pertarungan batin. Namun Nirmala terus maju dengan kepala tegak, membawa harapan baru bagi dirinya dan anak yang akan segera lahir. Malam itu, udara di kota terasa dingin menusuk. Namun di dalam rumah Nirmala, kehangatan memenuhi setiap sudut ruangan. Ia duduk di kursi favoritnya, tangan terangkat ke perut yang mulai membuncit.
Bayi yang dikandungnya sebentar lagi akan lahir, membawa kehidupan baru dan harapan. Di saat yang sama, pengadilan memasuki babak akhir. Nirmala menghadiri sidang dengan penuh percaya diri. Di hadapan hakim dan para pengacara, ia membeberkan semua fakta dan bukti yang telah dikumpulkan. Nyonya Ratih dan Arga duduk di kursi terdakwa dengan wajah yang tidak lagi menyembunyikan ketakutan dan penyesalan. Di ruang sidang, hakim memutuskan bahwa Nyonya Ratih terbukti melakukan tindakan kriminal, termasuk upaya menggugurkan kandungan Nirmala secara sengaja dan manipulasi hukum demi keuntungan pribadi. Arga juga dinyatakan bersalah karena ikut terlibat dalam upaya itu, meski dengan tingkat keterlibatan yang berbeda. Putusan ini menjadi kemenangan besar bagi Nirmala. Namun, lebih dari itu, ini adalah kemenangan moral dan kebangkitan dirinya sebagai seorang wanita kuat dan pejuang sejati. Di luar ruang sidang, wartawan berkerumun mengajukan pertanyaan. Nirmala memberikan pernyataan singkat tapi penuh makna. Saya harap ini menjadi pelajaran bahwa keadilan akan selalu menang. Tidak ada yang lebih kuat daripada kebenaran dan keteguhan hati. Saya berjuang bukan untuk membalas dendam, tapi untuk melindungi anak saya dan membangun masa depan yang layak bagi keluarga kami. Di sisi lain, Nyonya Ratih dan Arga mulai merasakan dampak dari kekalahan mereka. Reputasi dan kekuasaan yang dulu mereka genggam hancur berkeping-keping. Mereka menghadapi konsekuensi hukum dan sosial yang berat. Nyonya Ratih yang dulu angkuh dan penuh tipu daya kini menjalani hari-hari dengan penyesalan yang mendalam. Arga, yang sudah berubah, merasa bersalah dan menyesal atas semua yang telah terjadi. Setelah persidangan, Arga mendatangi Nirmala dengan penuh penyesalan. Ia memohon maaf dan berharap bisa memperbaiki hubungan, terutama demi anak mereka. Namun Nirmala dengan tegas menolak. Arga, masa lalu kita sudah berakhir. Aku memilih untuk hidup damai bersama Arya, tanpa bayang-bayang yang menyakitkan. Arga mengangguk, menerima keputusan itu dengan hati yang remuk. Ia berjanji untuk berubah dan menjadi ayah yang baik, meskipun bukan sebagai suami Nirmala. Hari-hari berlalu, Nirmala mulai membangun kehidupan barunya. Ia mengelola perusahaan dengan lebih baik, membesarkan Arya dengan penuh kasih sayang, dan menjalani hidup yang penuh makna. Ia sering mengingat kata-kata kakeknya yang dulu pernah berkata, "Kekuatan seorang wanita bukan hanya terletak pada apa yang ia miliki, tapi pada bagaimana ia bangkit saat terjatuh." Kini, Nirmala membuktikan bahwa ia adalah wanita yang kuat, tidak hanya sebagai pewaris perusahaan besar, tapi juga sebagai ibu dan pribadi yang penuh keteguhan. Malam itu, Nirmala duduk di balkon rumahnya, memandang bintang-bintang yang bersinar terang. Di pelukannya, Arya tertidur dengan damai. Dengan hati penuh syukur, Nirmala menutup mata dan berbisik, "Ini baru permulaan, Nak. Kita akan jalani hidup yang indah bersama." Pagi itu, matahari bersinar cerah di atas kota. Suasana yang segar seolah menyambut babak baru dalam kehidupan Nirmala. Setelah melewati segala badai dan cobaan, kini saatnya ia memfokuskan energi untuk membangun masa depan yang kuat dan penuh harapan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Arya, buah hatinya yang menjadi sumber kekuatannya. Sejak kemenangan di pengadilan, Nirmala merasa ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Namun, ia tahu perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Dunia bisnis yang selama ini menjadi warisan kakeknya membutuhkan perhatian dan inovasi. Nirmala bertekad untuk membawa perusahaan itu ke puncak kejayaan dengan cara yang lebih bersih dan transparan. Di ruang kerjanya yang modern, Nirmala mulai menata ulang manajemen perusahaan. Ia memanggil para pemimpin divisi dan menyampaikan visi baru yang ingin ia capai. "Kita akan membangun perusahaan ini bukan hanya dengan modal dan keuntungan," ujar Nirmala dengan suara tegas, "tapi dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Kita harus jadi contoh yang baik bagi industri dan masyarakat." Para eksekutif menyimak dengan seksama, ada rasa kagum dan harapan baru yang mengalir di antara mereka. Nirmala bukan lagi wanita yang lemah dan mudah disakiti,
melainkan sosok pemimpin yang inspiratif dan berani mengambil risiko. Selain urusan bisnis, Nirmala juga memprioritaskan waktu untuk Arya. Ia ingin menjadi ibu yang hadir dan memberi kasih sayang tanpa batas, mengimbangi semua kerja keras yang dijalankannya. Setiap pagi, sebelum berangkat ke kantor, Nirmala selalu menyempatkan diri untuk memberi makan Arya dan membacakan cerita anak. "Nak, ibu ingin kau tahu bahwa hidup ini penuh tantangan, tapi juga penuh cinta dan keajaiban," katanya lembut. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang penuh semangat. Namun, bukan berarti semua berjalan mulus. Masih ada beberapa pihak yang tidak senang dengan keberhasilan Nirmala dan berusaha mengganggu ketenangannya. Suatu hari, Nirmala menerima surat ancaman yang tidak menyebutkan nama pengirimnya, hanya berisi peringatan agar ia berhenti mengusut kasus lama. Namun, Nirmala tidak gentar. Justru surat itu membakar semangatnya untuk melangkah lebih jauh. Ia segera menghubungi Arif, kepala divisi hukum yang selalu setia mendukungnya. "Kita harus cari tahu siapa dalang di balik ini. Ini bukan hanya soal aku, tapi tentang masa depan perusahaan dan keluarga kita," ujar Nirmala. Arif mengangguk. "Aku sudah mulai investigasi internal. Kita akan bongkar sampai tuntas." Di sisi lain, Arga, yang kini berusaha menjadi ayah yang baik untuk Arya, datang berkunjung dengan niat baik. Ia membawa mainan untuk Arya dan mencoba membangun hubungan yang hangat. Namun Nirmala tetap menjaga jarak. Ia menghargai perubahan Arga, tapi ia juga tahu bahwa luka lama tidak mudah sembuh begitu saja. "Arza, aku ingin kita fokus pada anak kita. Untuk masa depan yang lebih baik, bukan masa lalu yang menyakitkan," ujar Nirmala. Arga tersenyum pelan. "Aku akan berusaha, Nirmala, demi Arya." Dalam dunia bisnis, Nirmala mulai memperkenalkan beberapa program sosial yang bertujuan membantu perempuan dan anak-anak kurang mampu. Ia ingin perusahaan yang ia pimpin bukan hanya sukses secara finansial, tapi juga berkontribusi nyata untuk masyarakat. Program-program tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Banyak media mulai meliput dan memuji langkah berani Nirmala. Namun, di balik kesuksesan itu, bayang-bayang masa lalu masih mengintai. Beberapa mantan karyawan Nyonya Ratih yang pernah melakukan praktik kotor berusaha merusak reputasi perusahaan dengan menyebar fitnah. Nirmala tidak tinggal diam. Ia menggunakan pendekatan hukum dan komunikasi terbuka untuk membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Ia juga mengundang para saksi dan tokoh masyarakat untuk memberi testimoni positif. Langkah ini berhasil menenangkan pasar dan menumbuhkan kembali kepercayaan pelanggan. Malam hari, setelah seharian sibuk, Nirmala duduk sendiri di balkon rumah. Ia memandangi bintang-bintang dan memikirkan perjalanan hidupnya. Setiap luka adalah pelajaran, setiap rintangan adalah batu loncatan. "Aku tidak akan berhenti di sini. Untuk Arya, untuk masa depan, aku harus terus maju." Dengan tekad yang membara, Nirmala menulis rencana besar untuk pengembangan perusahaan dan kehidupannya. Ia tahu, jalan ke depan masih panjang dan penuh tantangan, tapi ia siap menghadapinya. Waktu terus berjalan. Nirmala menemukan kekuatan baru dalam dirinya yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Ia belajar untuk memaafkan, namun tidak melupakan. Ia belajar untuk menerima, tapi juga memperjuangkan keadilan. Di tengah dunia yang penuh intrik dan pengkhianatan, Nirmala berdiri sebagai wanita mandiri yang tangguh dan inspiratif. Suasana kota mulai berubah saat kabar kemenangan hukum Nirmala mereda. Namun, kedamaian yang dirasakan Nirmala tidak bertahan lama. Malam itu, ia menerima pesan singkat yang membuat jantungnya berdegup kencang. Pesan itu berisi ancaman samar yang menyiratkan bahwa masa lalu kelamnya belum benar-benar berlalu. Nirmala menatap layar ponselnya dengan tatapan dingin, lalu segera menghubungi Arif, kepala divisi hukum dan keamanannya. "Ini bukan ancaman biasa, Arif. Aku yakin ada seseorang yang ingin menjatuhkan aku dengan cara yang lebih berbahaya." Arif, yang sudah lama mengenal Nirmala dan dedikasinya, langsung merespon dengan serius. "Kami akan tingkatkan keamanan dan mulai investigasi intensif.
Tidak akan kubiarkan siapapun mengganggu ibu dan perusahaan. Keesokan harinya, saat sedang memimpin rapat strategi bisnis di kantor pusat, Nirmala mendapat laporan dari tim IT tentang upaya peretasan yang mencoba menembus sistem perusahaan. Ini jelas merupakan serangan terencana untuk mengacaukan operasional dan mencuri data penting. Nirmala menghela napas. Mereka mencoba bermain dengan api, tapi aku tidak akan mundur. Kita harus perkuat sistem dan siapkan counter-attack. Di bawah arahan Nirmala, tim IT bekerja siang malam memperkuat pertahanan digital perusahaan. Mereka juga mulai melacak jejak peretas yang berusaha merusak sistem, berharap bisa menemukan titik terang. Sementara itu, Nyonya Ratih yang berada di balik layar mulai bergerak cepat. Meski kekuasaannya telah banyak berkurang, ambisinya tidak pernah padam. Ia merekrut beberapa orang berpengalaman untuk merusak reputasi dan bisnis Nirmala secara diam-diam. Dalam sebuah pertemuan rahasia, Nyonya Ratih mengeluarkan instruksi kepada anak buahnya. Kita akan hancurkan semua yang Nirmala bangun. Kali ini, kita tidak main-main. Dia harus jatuh, entah bagaimana caranya. Namun, langkah ini justru membuatnya semakin terlihat sebagai musuh bersama, terutama bagi para mitra bisnis Nirmala yang selama ini mendukung. Nirmala tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan para penasihat dan tim keamanan untuk menyusun strategi balasan yang cerdas dan terukur. Kita tidak hanya akan bertahan, tegas Nirmala, kita akan menyerang balik dengan cara yang cerdas dan profesional. Langkah pertama adalah meluncurkan kampanye transparansi dan pemberdayaan publik, menunjukkan rekam jejak bersih perusahaan dan komitmen sosialnya. Nirmala percaya bahwa kekuatan komunikasi bisa menjadi senjata ampuh untuk melawan fitnah dan ancaman. Di tengah ketegangan itu, Nirmala juga semakin fokus pada hubungan dengan Arya. Ia ingin memberikan contoh yang kuat tentang bagaimana menghadapi masalah dengan kepala dingin dan hati yang tegar. Suatu sore, saat bermain di taman bersama Arya, Nirmala berbisik, "Nak, hidup ini penuh tantangan. Tapi ibu ingin kau tahu, tidak ada yang lebih kuat daripada keberanian dan kejujuran." Arya tersenyum polos dan menggenggam tangan ibunya erat. Momen itu menguatkan tekad Nirmala untuk terus maju, demi masa depan yang lebih baik. Sementara itu, Arga yang kini mulai kembali dalam kehidupan Arya, menghadapi dilema besar. Ia ingin membantu Nirmala dan menjadi ayah yang bertanggung jawab, tapi masa lalunya masih membayanginya. Terutama karena hubungan yang rumit dengan ibunya, Nyonya Ratih. Dalam sebuah pembicaraan serius dengan Nirmala, Arga mengungkapkan niatnya untuk benar-benar berubah. Aku tahu aku banyak salah, tapi aku ingin memperbaiki semuanya, bukan untuk kita, tapi untuk Arya. Nirmala memandangnya dengan mata penuh pertimbangan. Aku ingin kau menjadi ayah yang baik, Arga, tapi kita harus pisahkan masa lalu dan fokus pada anak kita. Hari-hari berikutnya, ketegangan semakin terasa saat Nirmala dan timnya berhasil mengidentifikasi sumber serangan digital dan pengaruh negatif. Mereka menemukan bahwa beberapa mantan staf yang loyal kepada Nyonya Ratih terlibat dalam sabotase tersebut. Dengan bukti yang kuat, Nirmala mengajukan tuntutan hukum baru. Kali ini bukan hanya soal masa lalu, tapi tentang upaya penghancuran yang disengaja dan terorganisir. Dalam sebuah sidang yang disorot media, Nirmala berdiri dengan penuh percaya diri. Ia menyampaikan dengan gamblang bukti-bukti pelanggaran dan sabotase yang dilakukan oleh kelompok Nyonya Ratih. Ini bukan hanya tentang aku atau perusahaan ini, tegas Nirmala. Ini tentang keadilan dan perlindungan terhadap setiap individu yang berani berdiri melawan kejahatan. Sidang itu menjadi simbol keberanian dan tekad Nirmala yang tak tergoyahkan. Namun, ancaman tidak hanya datang dari luar. Dalam lingkaran dekat Nirmala, terdapat juga ketidakpercayaan dan intrik yang mencoba merusak kesatuan timnya. Nirmala yang jeli mulai mengamati perubahan perilaku beberapa orang dan melakukan pendekatan langsung untuk menyelesaikan masalah internal itu dengan kepala dingin dan bijaksana. Ia percaya bahwa kekuatan terbesar berasal dari tim yang solid dan saling mendukung.
Nirmala duduk di ruang kerjanya, memandangi peta strategis yang penuh catatan dan tanda. Ia tersenyum kecil, penuh keyakinan. Ini adalah ujian terberatku, bisiknya. Hingga tekanan psikologis yang mulai menguras energi Nirmala. Pada suatu pagi yang kelabu, Nirmala mendapat laporan dari Arif bahwa ada rencana besar yang akan dilancarkan untuk menggulingkan posisinya sebagai pemimpin perusahaan. Informasi itu datang dari sumber terpercaya dan sudah mulai terlihat jejaknya di lapangan. Kami menemukan bukti bahwa mantan pegawai dan beberapa pihak eksternal merencanakan sabotase besar-besaran, termasuk penyebaran fitnah yang bisa merusak nama baik ibu dan perusahaan. Ujar Arif serius. Nirmala mengangguk, matanya memancarkan tekad yang semakin membara. Kalau mereka ingin perang, aku siap menghadapi mereka. Tapi aku akan melakukannya dengan cara yang benar, bukan dengan kekerasan atau tipu daya. Langkah pertama Nirmala adalah memperkuat komunikasi dengan para pemegang saham, karyawan, dan publik. Ia mengadakan konferensi pers besar-besaran, membongkar semua kebohongan yang selama ini disebarkan. Dalam kesempatan itu, Nirmala menyampaikan secara terbuka tentang upaya-upaya sabotase yang terjadi, dan bagaimana ia berjuang melindungi perusahaan dan keluarganya. Kami tidak takut menghadapi kegelapan, ucapnya tegas. Kebenaran akan selalu menang. Di sisi lain, Nyonya Ratih yang mulai kehilangan kendali, semakin nekat. Ia menggunakan pengaruhnya di kalangan tertentu untuk memanipulasi situasi dan mengadu domba para pemegang saham dengan Nirmala. Namun, takdir rupanya tidak berpihak pada Nyonya Ratih. Salah satu sekutunya yang selama ini menjadi mata-mata diam-diam berbalik mendukung Nirmala setelah menyadari niat jahat Nyonya Ratih. Informasi penting yang didapatkan oleh sekutu baru ini menjadi senjata ampuh bagi Nirmala untuk mengungkap skandal dan kebusukan di balik layar. Pada puncak ketegangan, sidang kedua digelar dengan agenda pembuktian atas tindakan kriminal dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Nyonya Ratih dan para kroninya. Nirmala tampil sebagai saksi utama dengan bukti-bukti kuat yang membuat semua yang hadir terkesima. Ia menjelaskan kronologi lengkap dari awal hingga upaya sabotase terbaru yang berusaha menjatuhkannya. Saat sidang berlangsung, suasana di ruang pengadilan begitu tegang. Nyonya Ratih yang dulu penuh percaya diri, kini terlihat pucat dan terpojok. Ia tidak bisa mengelak lagi dari fakta-fakta yang terungkap satu persatu. Hakim pun akhirnya memutuskan bahwa Nyonya Ratih dan semua kroninya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara hukum. Selain hukuman penjara, mereka juga diwajibkan membayar ganti rugi yang besar kepada Nirmala dan perusahaannya. Di luar ruang sidang, para pendukung Nirmala bersorak gembira. Mereka melihat wanita yang dulu diperlakukan hina dan dikhianati, kini bangkit menjadi sosok yang penuh kekuatan dan dihormati. Nirmala tersenyum bahagia, tetapi di dalam hatinya ia tahu perjuangan belum selesai sepenuhnya. Ia harus terus menjaga perusahaan dan keluarganya dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Setelah sidang, Nirmala memutuskan untuk mengadakan reuni kecil dengan orang-orang terdekat yang sudah mendukungnya sejak awal. Dalam momen itu, ia berterima kasih atas segala dukungan dan kesetiaan mereka. Kita sudah melewati badai bersama. Aku yakin kita akan terus maju dan sukses, ujarnya penuh semangat. Mira dan Ratna, dua sahabat yang selalu setia mendampingi, menangis haru. Mereka tahu perjuangan Nirmala adalah inspirasi bagi banyak wanita. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada hal yang lebih penting bagi Nirmala, membangun kembali hubungannya dengan Arya dan memastikan anaknya tumbuh dalam lingkungan penuh cinta dan keamanan. Setiap hari, Nirmala menghabiskan waktu berkualitas bersama Arya. Mereka bermain, belajar, dan saling menguatkan. Nirmala ingin memberikan masa kecil yang bahagia dan jauh dari bayang-bayang masa lalu. Arga, meski tidak lagi menjadi suami, mulai mengambil peran sebagai ayah yang bertanggung jawab. Ia berusaha memperbaiki kesalahan masa lalu dan menjalin hubungan yang sehat dengan Nirmala demi kebaikan Arya. Nirmala, dengan kebijaksanaan yang semakin matang, menerima niat baik Arga. Namun,
Ia tetap menjaga batas agar masa lalu tidak kembali menghantui. Dalam perjalanan hidupnya, Nirmala belajar banyak tentang arti kekuatan sejati. Bukan dari kekayaan atau kekuasaan, tapi dari hati yang mampu memaafkan, bangkit dari keterpurukan, dan terus berjuang dengan penuh integritas. Kini, Nirmala berdiri tegak, bukan hanya sebagai pewaris perusahaan besar, tapi sebagai wanita yang telah membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar korban. Ia adalah simbol harapan dan keberanian bagi banyak orang. Malam itu, ketika Arya tertidur pulas di sampingnya, Nirmala menatap langit malam yang penuh bintang. Ia merasa damai dan bersyukur atas segala perjalanan hidup yang telah membawanya ke titik ini. Dengan suara lembut, ia berbisik, "Terima kasih, Nak. Karena kau aku kuat. Karena kau aku bisa." Setelah melewati badai yang begitu panjang, Nirmala akhirnya menemukan ketenangan yang selama ini ia dambakan. Perjuangannya tidak hanya membebaskan dirinya dari bayang-bayang masa lalu, tetapi juga membuka jalan menuju kehidupan yang penuh harapan dan kebahagiaan sejati. Hari-hari Nirmala kini dipenuhi dengan aktivitas yang membahagiakan dan bermakna. Ia memimpin perusahaannya dengan penuh percaya diri, sembari tetap memberikan perhatian utama pada putranya Arya. Hubungan mereka semakin erat, penuh dengan kasih sayang dan kehangatan yang tulus. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut ke dalam kamar Arya. Nirmala membangunkan anaknya dengan senyuman manis. "Bangun, sayang. Hari ini ibu punya kejutan untukmu," katanya dengan suara lembut. Arya yang masih mengantuk tersenyum dan segera memeluk ibunya. "Ibu, aku suka kejutan." Nirmala tertawa kecil dan membalas pelukan itu. Momen-momen sederhana seperti ini menjadi harta yang tak ternilai baginya setelah segala liku kehidupan yang dilaluinya. Sementara itu, perusahaan yang dipimpin Nirmala berkembang pesat. Ia meluncurkan berbagai program sosial yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan anak-anak kurang mampu, mengukir nama baik perusahaan sekaligus memperkuat jati dirinya sebagai pemimpin yang peduli. Karyawan merasa bangga bekerja di bawah kepemimpinan Nirmala, yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tapi juga pada dampak positif bagi masyarakat. Meski hidupnya kini lebih tenang, Nirmala tetap waspada. Ia menjaga jarak dengan masa lalu dan orang-orang yang pernah menyakitinya. Nyonya Ratih dan mantan suami, Arga, menjalani hidup mereka sendiri, masing-masing dengan penyesalan dan pembelajaran. Namun, Nirmala memilih untuk tidak membenci atau menyimpan dendam. Baginya, kebahagiaan sejati datang dari kemampuan memaafkan dan melangkah maju. Pada suatu sore yang cerah, Nirmala mengadakan acara amal bersama perusahaan. Di tengah keramaian, seorang wanita muda menghampirinya dengan mata berbinar. "Ibu Nirmala, saya terinspirasi dari kisah perjuangan ibu. Saya ingin belajar bagaimana menjadi wanita yang kuat seperti ibu," kata wanita itu dengan penuh semangat. Nirmala tersenyum dan merangkulnya. "Setiap wanita punya kekuatan dalam dirinya. Percayalah pada dirimu dan jangan pernah menyerah." Malam harinya, setelah acara selesai, Nirmala duduk bersama Arya di ruang tamu rumahnya. Ia membacakan sebuah cerita tentang seorang putri yang berani menghadapi segala rintangan untuk meraih impian. Arya mendengarkan dengan antusias, kemudian bertanya, "Ibu, apakah aku juga bisa jadi seperti putri dalam cerita?" Nirmala mengangguk. "Tentu saja, Nak. Kau bisa menjadi apa saja yang kau inginkan. Ingat selalu, keberanian dan kebaikan adalah kekuatan terbesar." Dalam keheningan malam, Nirmala merefleksikan perjalanan hidupnya. Ia sadar bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan yang datang begitu saja, melainkan hasil dari perjuangan, pengorbanan, dan ketulusan hati. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus melangkah dengan penuh kepercayaan, menjaga nilai-nilai yang ia pegang teguh, dan menjadi contoh bagi generasi selanjutnya. Hari-hari berikutnya, Nirmala mulai merencanakan ekspansi perusahaan ke bidang pendidikan dan kesehatan, sebagai wujud komitmennya untuk memberikan dampak positif yang lebih luas lagi. Ia juga semakin aktif mengisi seminar dan workshop tentang pemberdayaan perempuan,
berbagi pengalaman dan inspirasi bagi banyak orang yang mendengarkan. Di tengah kesibukannya, Nirmala tidak pernah melupakan pentingnya waktu bersama keluarga. Ia mengajarkan Arya nilai-nilai kasih sayang, kejujuran, dan keberanian melalui contoh nyata. Mereka sering menghabiskan akhir pekan di taman, bermain dan tertawa tanpa beban, menikmati kebahagiaan sederhana yang dulu terasa begitu sulit didapatkan. Suatu hari, Arga datang mengunjungi Nirmala dengan membawa sebuah bingkisan kecil untuk Arya. Ia mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi bagian dari kehidupan putranya. Nirmala menerima dengan sopan dan berkata, "Kita semua belajar dan berubah. Yang terpenting sekarang adalah masa depan Arya." Percakapan itu berlangsung hangat dan penuh kedewasaan, menandai babak baru hubungan mereka sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Ketika malam tiba, Nirmala duduk di balkon rumahnya, memandang bintang yang bersinar terang. Ia tersenyum dalam keheningan. "Ini bukan akhir tapi awal baru," bisiknya. Nirmala telah membuktikan bahwa seorang wanita, sekalipun menghadapi pengkhianatan dan kesedihan terdalam, mampu bangkit menjadi sosok yang kuat dan penuh kasih. Ia adalah bukti nyata bahwa kekuatan sejati datang dari hati yang berani dan jiwa yang tak pernah menyerah. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati seorang manusia, terutama seorang wanita, bukan diukur dari status, kekayaan, atau apa yang dimiliki secara lahiriah, melainkan dari keteguhan hati untuk bangkit dari keterpurukan, keberanian menghadapi ketidakadilan, serta kemampuan memaafkan dan melangkah maju tanpa dendam. Dalam hidup, akan selalu ada cobaan dan pengkhianatan. Namun dengan